adalah kuburan yang terkenal sangat angker. Ada batu nisan yang berjejer dan di sana juga terlihat ada kase putih yang seolah-olah memang sengaja digantung di sana. Wis semetan kumpul yuk ngerti jadi dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo perkenalkan saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Untuk semua privasi akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Bli Gede. Bli Gede ini adalah seorang pemuda yang pernah mengalami kejadian mistis yang sampai saat ini masih membuat dia bertanya-tanya, apakah itu benar-benar nyata atau dia sedang berhalusinasi semata. Nah, jadi Bli Gede ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ketika di tahun 2013, dia ini menjadi anggota Seke Trune Truni di desanya. Bli Gede ini berasal dari kota Singaraja dan tinggal di desa yang cukup terpelosok. Menurut Bli Gede, walaupun desanya ini cukup terpelosok, tapi jumlah penduduknya ini sangat banyak. Dan desanya Bli Gede termasuk desa yang sangat maju. Bli Gede ini lahir dari keluarga yang sangat religius, teman-teman. Ibu, bapak, kakek, nenek, bahkan paman dan bibinya ini adalah seseorang yang memutih, yang sangat dihormati di desanya Bli Gede. Dari Bli Gede ini kelas 1 SMP sampai Bli Gede kelas 3 SMA, Bli Gede ini menjadi anggota tetap Seke Trune Truni yang ada di desanya. Nah, Bli Gede bilang begini semetonnya, di desanya Bli Gede ini dibentuklah Seke Trune Truni. Seke Trune Truni ini beranggotakan semua perempuan dan juga laki-laki yang belum menikah atau masih lajang. Seke Trune Truni ini memang diwajibkan untuk mengikuti semua kegiatan keagamaan ataupun apapun itu kegiatan yang melibatkan desa. Dan Seke Trune Truni ini memang diberikan uang jajan, makan dan minum oleh kepala desa, yang dananya ini memang bersumber dari sesari ketika ada piodalan di desa tersebut. Nah, ketika itu Bli Gede kebetulan adalah wakil dari kepala Trune Truni ini, semeton. Nah, waktu itu semetonnya menurut Bli Gede Seke Trune Truni ini jumlahnya itu kurang lebih 30 orang. Ada yang masih sekolah dan juga ada yang sudah bekerja. Seke Trune Truni ini diambil dari anak kelas 1 SMP sampai berapapun itu, yang penting mereka masih lajang. Eta rutin Seke Trune Truni ini adalah gini semeton. Setiap ada piodalan, entah itu di dalam desa ataupun desa tetangga, mereka akan ngayah dari pagi sampai subuh. Kalau memang tidak bisa berbarengan, biasanya mereka ini akan bergiliran ngayah. Nah, ketika itu kebetulan di desa tetangga ini adalah piodalan, dan kebetulan pura bukit yang ada di desa tetangga ini memang sering sekali mengundang Seke Trune Truni yang ada di desanya Bli Gede. Dan kebetulan di waktu itu adalah gilirannya Bli Gede untuk ngayah di malam terakhir, karena besoknya piodalan di pura ini akan disinep. Sebelum ngayah ini sebetulnya Bli Gede juga diberitahu oleh pemangku yang ada di pura bukit tersebut kalau semua trune-truni ini kalau memang mau mengkemit silakan mengkemit, tapi kalau memang tidak mengkemit ya tidak masalah. Untuk semeton yang tidak tahu apa itu mengkemit, coba komen di bawah. Dan untuk semeton yang mengerti apa artinya mengkemit dalam bahasa Indonesia, tolong juga jelaskan di kolom komentar agar semeton yang tidak mengerti apa arti dari kata mengkemit itu bisa lebih mengerti. Lanjut. Ketika itu semetonnya Bli Gede memutuskan untuk mengkemit. Dia pun membawa jaket, bantal, bahkan membawa selimut yang sangat tebal yang biasanya kita sebut itu saput godog. Bli Gede juga membawa selop tangan, syal, dan juga kaos kaki. Pura bukit ini terletak di atas bukit dan dikelilingi dengan bukit-bukit juga hutannya sangat lebat, semeton. Kalau dari parkir menuju ke arah pura bukit ini mungkin ada sekitar 50 anak tangga yang harus dinaiki oleh Bli Gede dan juga teman-temannya. Pura bukit ini ya terkenal setiap ada piodalan di sana. Pemedaknya itu rame-rame banget. Kalau dari jalan utama menuju ke parkiran pura bukit ini jaraknya itu mungkin sekitar 2 kilo. Tidak ada rumah penduduk sama sekali di saat itu.
Dan parkirannya ini lumayan luas, moton. Dagang-dagang di sana juga rame banget. Jadi kalau untuk makan dan juga minum, Beli Gede ini tidak pernah kekurangan ketika ngayah di sana seperti tahun-tahun sebelumnya. Di pagi itu sekitar jam 10, Beli Gede dengan 9 temannya berangkat ke pura tersebut, diantarkan oleh kepala desa menggunakan truk. Dan waktu itu semua teman-temannya ini ada yang bilang semoton ada yang mau mekemit dan juga ada yang tidak. Setelah tiba di pura ini semotonnya Beli Gede pun menaiki 50 anak tangga. Dia merasa sangat capek, tapi ketika tiba di pura bukit ini, pemandangannya bagus banget. Beli Gede bisa melihat pantai. Beli Gede juga melihat pemandangan dari perkebunan warga yang mengelilingi pura ini benar-benar indah. Tapi itu tuh baru jam 10 pagi semotonnya. Cuaca di sana sudah terasa sangat dingin dan Beli Gede pun memakai jaket ketika ngayah di sana. Beli Gede dengan teman-temannya ini ada yang ngayah nyapu, ada yang ngayah meketis, ada juga yang ngayah mungkus tirte. Ketika jam 1 siang mereka istirahat makan, kemudian melanjutkan ngayahnya ini. Nah ketika itu Beli Gede melihat ya pemedoknya rame banget karena itu memang adalah malam terakhir. Dan ketika itu Beli Gede kok tiba-tiba merasa sangat pusing. Ternyata Beli Gede ini masuk angin. Sehingga dari jam 5 sore sampai jam 6 dia ini tidur di Balai Banjar. Di depan pura ini tersedia Balai Banjar yang sangat besar. Dan di Balai Banjar itu biasanya pemuda yang akan mekemit tidur di sana. Nah ketika Beli Gede ini baru tidur, dia melihat itu dagang dan juga pemedak ini masih sangat berdesak-desakan. Suasananya sangat ramai dan juga sangat ribut. Tapi anehnya, Beli Gede kok merasa kupingnya ini panas seolah-olah ada yang membangunkan. Ketika Beli Gede terbangun dan mengambil HP, ternyata itu sudah jam 7 malam. Dan saat Beli Gede melihat ke sekeliling, ternyata orang-orang ini sudah hampir 90% berkurang gitu loh. Di sana hanya ada 4 ibu-ibu penjual kopi dengan suami mereka. Saat Beli Gede terduduk, dia tuh kayak kaget. Kok tiba-tiba Balai Banjarnya sudah sesepi ini? Beli Gede pun mencuci muka dan membeli kopi. Beli Gede pun bertanya kepada salah satu pedagang kopi di sana, "Bu, ini kok tiba-tiba suasananya sesepi ini? Orang-orang pada kemana?" Nah, ibu-ibu ini bilang, ternyata sebagian besar dari pemuda yang nangkil ini sudah pulang setelah selesai sembahyang. Dan memang karena tidak diwajibkan untuk mekemit, jadi sebagian dari mereka agar tidak terlalu malam nanti pulang ke rumah masing-masing, makanya mereka selesai sembahyang langsung pulang. Karena begini semotonnya, akses menuju ke pura ini tuh kayak memang bener-bener jarang banget ada pemukiman warga. Dan konon katanya sana kan ada 2 jalan. Kalau jalan ke kiri ini jalan menuju kota, tapi jaraknya itu lebih jauh. Dan jalan ke kanan ini melewati desanya Beli Gede. Dan sebelum masuk ke desanya Beli Gede ini adalah kuburan yang terkenal sangat angker. Jadi mungkin pemuda-pemuda yang datang ke sana untuk sembahyang itu agar tidak kemalaman, makanya mereka itu pamit seselit mungkin karena mungkin memilih jalan yang melewati desanya Beli Gede. Dan mungkin untuk menghindari hari gelap gitu loh, makanya mereka itu kayak cepet-cepet pulang karena mungkin takut harus melewati kuburan ini ketika di malam hari. Beli Gede yang mendengar cerita dari ibu dan bapak penjual kopi ini kayak berpikir, kuburan mana yang dimaksud ya? Beli Gede tuh kayak tidak ngeh dan kayak lupa gitu loh semata di mana kuburan yang dimaksud oleh pedagang kopi ini. Setelah Beli Gede ini selesai bercengkrama dengan pedagang kopi, dia pun masuk ke dalam pura. Dan ketika itu sebetulnya pemangku yang ada di sana mungkin sekitar 25 orang. Ke-25 pemangku ini bilang mereka akan mekemit. Dan kalau memang Beli Gede dengan teman-temannya mau pulang, silahkan. Ketika itu Beli Gede kan sudah merasa kalau badannya yang tadinya itu meriang sudah enakan. Beli Gede pun berdiskusi dengan ke-9 teman-temannya. Kita ini jadi mekemit atau pulang. Nah, ketika itu tiba-tiba ada 2 teman wanitanya Beli Gede ini masuk ke dalam pura dan bilang, adalah salah satu teman wanita mereka yang ternyata datang bulan. Dan kalau mereka harus mekemit dan tidur di Balai Banjar yang ada di luar pura, kan itu tuh kayak dingin banget dan suasananya itu benar-benar sepi. Kiri kanan itu benar-benar hutan dan juga suara-suara binatang tuh benar-benar boom gitu loh semua. Jadi karena para perempuan ini merasa takut dan tidak tega harus meninggalkan teman mereka tidur di luar sendirian atau di Balai Banjar ini, mereka pun setelah bermusyawarah memutuskan untuk pulang ke desa. Dan waktu itu Beli Gede berusaha untuk menghubungi kepala desa untuk menjemput mereka menggunakan mobil truk.
Setelah Brigade menghubungi kepala desa ini bilang, "Adek, tunggu sekitar 1 jam lagi, nanti Bapak akan menjemput kalian ke Pura Bukit." Dan Brigade pun mengiyakan. Ketika itu Brigade dengan ke-8 teman-temannya ini sembahyang, dan mereka pun minta izin untuk pulang kepada pemangku yang ada di sana. Nah, para pemangku ini bilang, "Kalau memang kalian ingin pulang, pulanglah. Jangan mengatakan dan juga jangan melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Dan kalau bisa, jangan melewati kuburan yang ada di ujung jalan. Karena sekarang adalah Rainang Kajeng Kliwon, kuburan itu terkenal sangat angker. Ya, semoga saja tidak terjadi apapun, tapi untuk berjaga-jaga, tolong jangan lewat sana." Dan Brigade pun mendengarkan dengan baik dan mengiyakan. Setelah itu semeton, Brigade dengan ke-9 teman-temannya ini turun ke parkiran dan menunggu mobil truk yang akan menjemput mereka di sana. Ketika itu di parkiran pura ini ada 5 pecalang yang sedang berjaga. Ada juga banyak banget pedagang-pedagang kaki lima yang memang sedang berjualan di sana, semeton. Setelah kurang lebih 30 menit Brigade ini menunggu, truk pun datang. Brigade dengan ke-9 teman-temannya ini pun naik ke bagian bak belakang truk dan kemudian duduk bersama, semeton. Mereka itu sudah capek banget karena seharian itu kan ngayah ya, motonya. Ketika itu udaranya dingin banget. Brigade dengan ke-9 teman-temannya ini kayak ngobrol di dalam truk. Nah, laju truknya ini pelan-pelan banget semotong karena sopirnya bilang, ternyata Pak sopir ini lupa lah membeli bensin dan stok bahan bakar dari mobil truknya ini benar-benar terbatas. Nah, ketika itu sebenarnya sebelum truk ini berjalan, Brigade sudah bilang, "Pak, nanti kita jalannya ke kiri, Pak ya. Jangan jalan ke kanan. Karena kalau ke kiri itu kan jalur kota. Nanti walaupun mungkin jalannya agak lama atau agak jauh, tidak masalah. Nanti kita beli saja bahan bakarnya di sana. Dan jangan sampai lewat jalan ke kanan karena saya takut nanti kalau lewat kuburan ada sesuatu yang terjadi." Sebenarnya waktu itu Pak supir ini bilang iya saja, semeton. Tapi entah kenapa dari baru keluar dari parkir pura ini, Brigade merasa sangat merinding. Dia tuh kayak bingung banget, ini tuh kenapa kok tumben dia tuh merasakan sesuatu yang tidak enak. Mungkin sekitar 15 menit perjalanan, tiba-tiba mobil truknya ini dat. Brigade pun berdiri dong, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Itu tuh benar-benar gelap gulita. Di kiri dan di kanan ini benar-benar hanya ada perkebunan warga. Ketika itu Brigade itu kayak merasa ada angin malam yang menerpa kuping sebelah kiri. Dan ketika Brigade lihat ke kiri, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Itu tuh ada kayak tebing, tapi tebingnya ini mungkin tingginya itu sekitar 2-3 meter. Nah, di atas tebing ini Brigade melihat ada batu nisan yang berjejer, dan di sana juga terlihat ada kase putih yang seolah-olah memang sengaja digantung di sana. Brigade langsung deg. Dia langsung terduduk dan berlindung dengan selimutnya. Ke-9 teman-temannya ini kan sedang bercengkrama dari tadi. Mereka bertanya, "Deh, ada apa?" gitu loh. Nah, Brigade pun tidak bilang apapun sama teman. Brigade minta kepada teman-temannya, "Duduk ya, ada apa-apa kok, pokoknya kalian tenang ya, duduk di sini." Nah, waktu itu di depan itu kan ada Pak sopir dengan 2 temannya. Kedua temannya ini memang yang mengurus semua keperluan ketika para trune-trune ini setiap ngayah keluar desa. Kita sebut saja namanya Pak A dan Pak B. Kita sebut saja Pak sopir ini namanya Pak C. Pak A dan juga Pak B ini turun dari truk dan juga membuka beda truk. Pak A dan Pak B ini bilang kepada Brigade dan teman-temannya, sepertinya bensin dari truk ini habis. Dan mereka ketika itu sedang berada di perbatasan desanya Brigade dengan desa Pura Bukit tersebut. Mungkin sekitar 30 menit lagi baru mereka akan tiba di desa mereka. Nah, teman-temannya Brigade pun bertanya, "Pak, ini di mana? Kok gelap sekali?" Dan waktu itu ya, ketika Brigade dengan teman-temannya ini sedang berdiskusi dengan Pak A, Pak B dan juga Pak C, tiba-tiba kong 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 terdengar gonggongan anjing dari kejauhan dan terdengar juga suara binatang-binatang malam. Nah, saat itu ya sebenarnya Pak A, Pak B dan Pak C ini tidak bilang kalau mereka berhenti tepat di depan kuburan.
Yang tahu ini cuma Pak A, Pak B, Pak C dengan beli gede. Dan ketika itu para bapak-bapak ini kan juga tidak tahu kalau beli gede sudah tahu kalau mereka ini berhenti di depan kuburan. Nah, ketika itu Pak A, Pak B, dan Pak C meminta beli gede dengan teman-temannya ini untuk duduk saja di sana. Dan bapak-bapak inilah yang akan menghubungi aparat desa agar membawakan mereka bensin dan bisa melanjutkan perjalanan. Beli gede pun mengiyakan dan mereka pun duduk semeton. Mereka tuh kayak gimana sih yang mendengar gonggongan anjing dan juga merasa kok angin ini kayak makin dingin menerpa badan mereka. Ketika itu Pak A, Pak B, dan Pak C ini kan berdiri di belakang truk. Mungkin karena mereka tuh sudah capek, mereka pun duduk di aspal. Beli gede dengan kesembilan teman-temannya ini masih duduk di belakang truk kan semetonnya. Nah, saat itu rating depan dan juga rating belakang truk ini dihidupkan semeton untuk menambah pencahayaan. Tapi tiba-tiba bluk, terdengar seperti ada buah kelapa yang jatuh di sebelah kiri truk.